Oke. Aturan ujian sidang tugas akhir periode 2024 2 gitu ya, perlu saya sampaikan sekarang karena untuk teman-teman persiapan. Sebenarnya secara garis besar apa persyaratan yang dibutuhkan itu apa sih? Mumpung mungkin masih ada sekitar 3 atau 4 pekan lagi ya. Jangan sampai em, waktu pendaftaran kurang persyaratannya karena ini nanti yang ngevalidasi itu langsung BAK. BAK malah lebih ketat banget nih aturannya ya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dokumennya ya benar-benar nggak divalidasi begitu. Ya, ya, oke ya. Untuk materi hari ini sudah direkam ya. Silahkan nanti kalau misalnya teman-teman bisa bisa apa namanya mendengarkan rekamannya. Dan gini, kalau misalnya di Elena nanti belum tersedia, teman-teman bisa japri saya ya untuk saya berikan file apa namanya link yang sebenarnya ya, karena harus saya proses ke YouTube dulu. Sebentar. Oke, ini untuk aturan sidang. Tapi sebelum itu kita akan membahas evaluasi ya, karena memang beberapa catatan yang disampaikan oleh Bu Tiffany selaku Kaprodi TI gitu kan terhadap pelaksanaan pendaftaran ujian, ujian proposal maupun ujian hasil gitu. Nah, ini ya teman-teman bahwa evaluasi yang pertama ini ternyata untuk submit berkas persyaratan itu banyak mahasiswa yang asal-asalan upload berkasnya. Begitu. Di mana surat persetujuan belum ditandatanganin tapi diupload aja. Ya, itu yang juga bikin prodi ya istilahnya apa ya, ngelus dada gitu ya. Maksudnya ini belum disetujuin, kok bisa diupload. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya di kelas TA juga sudah di reminder segera hubungin dosen pembimbingnya, silakan hubungin dosen pengujinya ya. Jadi istilahnya kita ngebantu ngebantu teman-teman untuk bisa melakukan pendaftaran. Namun ya kemarin masih ditemukan ini surat persetujuan belum ditandatanganin kok diupload gitu ya. Ya mau nggak mau ya nggak lolos untuk validasinya ya. Kemudian juga nggak ada poin D ya, nggak ada surat perbaikan ujian sebelumnya. Bahkan ada yang nggak upload berkasnya sama sekali di Siska. Nah ini nih ya, padahal sudah saya reminder nih, ayo segera bikin surat perbaikan. Ya, ayo, ayo kan seperti itu ya. Tapi kenapa masih nggak dilampirkan? Kemudian masih banyak yang submit link folder drive ya, dan filenya itu masih diedit sampai melebihi eh, apa namanya ini, melebihi masa deadline. Kan padahal seharusnya langsung link filenya aja, ya. Ini teman-teman yang mungkin kemarin ada keterangan, Bu, ini plagiasi, ini file TA-nya. Nah, padahal sudah saya kasih linknya kok nggak divalidasi. Nah, ternyata temuannya seperti itu. Submit link yang foldernya. Kemudian teman-teman juga masih ngedit-ngedit filenya ya, sampai melebihi masa deadline-nya. Nah, ini sebenarnya juga jadi catatan nih di Prodi bahwa untuk semester selanjutnya aturan ini akan diperketat lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan kesalahan sedikit gitu kan, Prodi Prodi akan mengevaluasi, dibikin aturan yang paling ketat nah gitu. Makanya saya menghindari untuk teman-teman jangan ditunda-tunda pengerjaannya, jangan ditunda lulusnya. Nah, seperti itu ya. Karena memang setiap tahunnya bisa jadi peraturannya itu makin ketat dan ditambah-tambah lagi gitu. Ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Ya, ada yang bilang ini ya. Saya submit paling awal, malah lupa coret peruntukannya. Tapi aman nggak punya Andre? Itu dia Bu, saya bingung itu aman apa enggaknya. Tapi belum divalidasi juga sama. Oh, belum divalidasi. Iya, Oh, dua dua itu yang tadi yang
Tapi ini prosedur. tapi ini Andre di kampus. Enggak, saya masih di rumah. Jauh Oh, Bu, ke kampusnya. oke oke. Kan masanya sampai tanggal 6 ya. Nah, Heeh, jadi itu usaha. sebenarnya yang link juga saya bukan link tidak sesuai catatannya, lebih ke saya di uploadnya itu dua Bu, yang Desita satu sama Mulpu satu. Nah itu kan Mm-mm, lebih lengkap ya Bu, sama. Nah itu katanya ini apa linknya tidak sesuai, tapi pas dicek bisa. Mungkin karena harus satu aja Bu yang di ini, jadi pas dibuka klik langsung kebuka filenya. mm-mm. Tapi saya lihatnya supaya lengkap aja gitu Bu, Ya. ternyata Ah, salah. saya paham. Kemarin saya juga kepikiran gini sih, kalau linknya dijadiin satu satu folder itu kan, jadi filenya itu nggak kepencar kemana-mana gitu kan. Jadi satu folder itu, tapi ternyata memang aturan dari Prodi nggak memperbolehkan ya. Jadi filenya itu, karena gini teman-teman, itu mempermudah untuk penguji dan prodi untuk cek filenya. Jadi kan Eh, ngecekin satu-satu gitu kan. Jadi kalau folder nanti misalnya penguji nih, jadi masih nyari ini file file TA-nya di mana kayak gitu loh ya. Satu lagi sih Bu, Mm-mm, ya mungkin kemudian. nggak ada penjelasan untuk aturan linknya Bu. Saya nyari info juga, ini gimana cara ininya. Kebanyakan yang ngirim itu dalam folder gitu Bu. Kalau nggak ada aturan-aturannya harus gini harus gitu Bu. Heeh, heeh. Nah itu, ya itu. Jadi istilahnya evaluasinya itu untuk mahasiswa dan untuk prodi. Makanya kan prodi bilang, ya kan seharusnya di sini prodi bilang eh, apa namanya untuk semester selanjutnya ini aturan ini tuh akan diperketat lagi. Seperti itu, Andre. Jadi Baik Bu. jadi gini teman-teman, ini sebenarnya evaluasi ini nih apa namanya? Kalau saya bilang ya, ini tuh chatnya Bu Tiffany gitu, dan saya coba untuk merapikan biar teman-teman itu bisa. Makanya ini bahasa Bu Tiffany ya. Jadi kalau kualitatif itu kayak gitu ya. Memang masih di belum di TTD. Nah, ini bahasanya Bu Tiffany ya, jangan jumawa dulu, itu bahasanya Bu Tiffany ya. Kayak gitu. Jadi saya hanya hanya ngasih poin-poin pentingnya gitu ya. Untuk yang teman-teman mungkin Bu belum divalidasi, belum ini, nah siapkan ya apa namanya mungkin surat apa ya namanya itu, ada kok persyaratannya ya, bikin surat apa gitu lupa saya. Oh ya, ya saya lupa ya. Jadi tolong dipersiapkan sebelum teman-teman nanti ke kampus gitu. Nah waktunya kan sampai tanggal 6, jadi tolong nanti bisa diluangkan ya waktunya gitu untuk membereskan ini semua gitu ya, biar teman-teman nanti bisa bisa diproses lebih lanjut. Nah, oke. Bentar, ini ada project. Oke, ya. Eh, Sebenarnya yang takut nggak ikut sidang itu bukan mahasiswanya aja, dosen pembimbingnya juga pasti gitu ya. Apalagi sekarang itu teman-teman, kemarin ada beberapa dosen itu yang sudah membaca file naskah TA, kemudian menemukan bahwa ini belum maksimal dan belum layak untuk sidang akhir. Makanya kenapa evaluasi kedua ini muncul ya. Jadi Bu Tiffany bilang, meskipun udah dijadwalkan, mahasiswa jangan jumawa dulu. Karena kalau kemarin submitnya asal-asalan, maka filternya langsung oleh penguji. Jika nilainya kurang dari 55, maka dinyatakan itu nggak lulus. Ya. Dan saat ini sudah terdata nilai dari beberapa dosen penguji dan ada mahasiswa yang jelas nilainya nggak lulus dan wajib mengulang semester depan. Ini ada, dan saya mengalami juga anak-anak bimbing saya ternyata dinilai hampir ya 55 gitu kan. Shock juga. Perasaan sudah oke, tapi kok nilainya segitu kan. Nah, dan persyaratan di sini adalah jika nilainya kurang dari 55 gitu. Jadi teman-teman di sini mungkin yang eh, apa namanya? Ini khususnya untuk TI ya. Jadi kalau yang misalnya nilainya di bawah 55 ya dipastikan teman-teman nggak lulus
gitu, dan bisa mengulang lagi di semester depan, begitu ya. Cuma di poin 2 ini saya nggak tahu ya, apakah nilainya itu sudah dipublish di Siska oleh dosen penguji atau belum? Karena masa penilaian ini sampai tanggal 7 ya. Jadi teman-teman tolong selama masa penilaian ini ya nggak usah menghubungi dosen penguji atau pembimbing ya untuk menanyakan nilainya karena masih dalam proses review dan penilaian. Kapan Bu saya bisa menghubungi? Mungkin di sekitar tanggal 9. Cuma tanggal 9 itu kan kalau di kalender itu tanggal merah ya. Kita lihat aja prodi kapan mempost nilainya tanggal 10, maksimal tanggal 10 gitu ya. Semoga aja. Nah, nanti teman-teman bisa baru menghubungi dosen penguji masing-masing. Atau teman-teman bisa diskusikan dengan dosen pembimbingnya. Ya, Pak, nilai saya kurang dari ini. Pak, nilai apa sih yang ini gitu ya. Karena di sini kalau kalau saya sendiri nih, anak saya nih yang dapat nilai segitu, ternyata banyak revisinya di bab 1 sampai 3 gitu kan. Maksudnya di bab proposal, padahal ujian proposal kan sudah yang lalu. Makanya di sini saya coba untuk cek dulu bagaimana review dari dosen pengujinya ya, kemudian untuk memastikan bahwa apa memang benar 55 gitu. Karena memang beberapa poin yang direview itu sebenarnya sudah tertulis di naskah ya. Teman-teman juga gitu. Kalau misalnya nanti dapat nilai eh, kalau saya bilang ya di bawah 70 gitu dan itu ditampilkan di Siska gitu. Eh, apa namanya? Silakan ditunggu dulu rubriknya. Ya, kalau misalnya sudah dapat rubriknya dicek apakah memang yang direview itu belum dicantumkan atau sebenarnya sudah tetapi dosen penguji ini luput gitu ya. Dan diskusikan dengan apa namanya dosen pembimbing. Oke. Dari poin 2 ada pertanyaan silakan. Oke. Ya, ini ada pertanyaan. Bentar. Ya, ada yang tanya nih, Bu, maaf ya gitu. Saya salah satu mahasiswa yang nggak sempat isi form karena memang udah ditutup dan apa namanya ditutup ya oleh dosen penguji atau dosen pembimbingnya ya dan tanda tangannya pada jam 9. Padahal masih ada waktu sampai jam 12 malam. Tapi ketika saya melihat form banyak dari mahasiswa yang juga kosong gitu kan atau belum tertanda tangan dosen masing-masing. Gimana Bu kasusnya? Apakah fair? Oke, sebelumnya mohon maaf. Oke, ya nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi kita forum bebas aja silakan. Karena memang hari ini juga saya mendengarkan pandangan dari teman-teman kayak gimana. Ya, saya nggak mau sih di sini kayak oh lebih condong ke sini, lebih condong ke sana gitu ya. Jadi nggak apa-apa, teman-teman curhat apa aja nggak apa-apa. Bentar. Kalau masalah ini ya lupa untuk mengisikan form gitu. Ya memang aturan di ini form itu kan dari semester lalu atau 2 semester lalu gitu ya. Kalau misalnya form itu sudah tertutup, berarti memang sudah nggak bisa apa ya divalidasi. Karena kan saya bilang waktu itu apa namanya form ini sebagai acuan untuk prodi memeriksa ya apakah memang mahasiswa tersebut itu ikut ujian. Nah, atau pendaftar ujian. Ujian yang mana? Proposal atau ujian hasil. Nah, seperti itu. Jadi prodi nggak akan memeriksa siskanya karena terlalu banyak datanya ya. Jadi prodi akan menggunakan Google Form ini sebagai filternya. Tapi kalau misalnya kasusnya adalah Bu, eh, saya nggak tahu ya, ini tanda tangannya itu jam 9 malam itu tanda tangan apa namanya untuk meminta ACC persetujuan dosen pembimbing atau gimana? Ya, kalau misalnya Bu saya belum di TTD, teman-teman juga banyak yang akhirnya mengirimkan surat persetujuan kosong tanpa tanda tangan. Nah, berarti itu kan
kasusnya adalah bagaimana komunikasi ya atau kesepakatan mahasiswa dengan dosen pembimbing masing-masing. Jika dosen pembimbing bilang, oke, pengumpulan tanda tangan terakhir di tanggal 26 jam 12 siang. Berarti itu yang harus disepakatin. Memang waktunya sampai jam 12 malam, tapi kan dosen itu sudah memberikan batas waktu untuk menerima tanda tangan paling akhir ya. Karena apa? Biasanya dosen akan eh, apa ya? Membagi waktunya untuk kegiatannya kan nggak cuma fokus di mahasiswa aja ya, tapi ya ada tugas yang lain, ada yang di rumah begitu loh. Mungkin waktu itu ada beberapa dosen yang memang membatasi. Kalau saya memang membatasin teman-teman. Terakhir revisi gitu kan sampai jam 12 siang gitu. Selebihnya saya nggak mau terima karena apa? Ini pikiran pikiran itu pasti sudah penuh karena sebelumnya memang sudah kena serangan fajar dulu ya. Kan sudah saya jelaskan bahwa satu dosen itu anak bimbingnya paling minimal 15 gitu ya. Dengan beberapa hari kemudian dari satu topik ke topik lain. Nah, itu juga butuh butuh apa ya pemikiran yang ekstra begitu. Jadi memang kalau misalnya akhirnya banyak yang mengirimkan tanda apa namanya form persetujuan itu tanpa tanda tangan itu kasusnya adalah bagaimana komunikasi kalian atau kesepakatan kalian dengan dosen pembimbing masing-masing gitu ya. Kalau ditanya Bu apakah fair? Kayaknya semua itu sudah dicek oleh prodi deh. Kalau yang nggak ada tanda tangannya nggak akan divalidasi. Ya, tapi tolong kalau misalnya teman-teman menemukan, Bu, dia nggak ada tanda tangannya tapi divalidasi. Nah, itu bisa disampaikan. Ya, jadi apa namanya, biar sama-sama cross check ya bahwa itu sebenarnya nggak bisa, harusnya sih nggak bisa lolos. Gitu. Oke, cukup bisa dipahami ya teman-teman. Nah, oke. Bentar. Ada pertanyaan lagi ya. Bu izin kalau status saya itu divalidasi sudah oke semua, tapi tetap ada catatan tentang link folder Google Drive. Apa saya perlu ke kampus untuk yang nyerahin surat dan perbaikan filenya? Ya, oke. Untuk pertanyaan ini kita akan ngebahas di evaluasi ujian hasilnya untuk poin ketiga ya teman-teman. Bahwa untuk proses perbaikan berkas di prodi akan dirilis lagi versi rapinya ya. Versi rapinya itu karena ini saya baru diberikan informasinya kemarin berarti mungkin hari ini ya. Jadi mana yang perlu datang langsung untuk perbaikan. Tapi untuk mahasiswa yang namanya muncul di surat edaran ya karena lalai itu wajib datang dan bawa surat kelalaiannya gitu ya. Tadi siapa tadi ya yang nggak divalidasi Andre atau apa siapa ya atau teman-teman lainnya yang mungkin Bu sudah tervalidasi semua tapi sudah terupload semua tapi belum divalidasi karena salah, belum dicoret atau apa. Nah, silakan bawa surat kelalaian. Tuh. Nah, ini khusus untuk nama yang ada di surat edaran ya. Kemarin ada berapa nama ya? Saya lupa. Cepet cek tapi lupa ya. Nanti kita cek lagi. Ini wajib, sifatnya wajib datang. Oke? Jadi kalau misalnya tadi ada yang tanya, Bu, saya udah oke semua, hanya di link Google Drive-nya, bla 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 bla. Apakah wajib datang atau enggak? Cek lagi di surat edaran kemarin. Apakah kamu apa namanya tercantum nggak nama kamu? Kalau tercantum berarti wajib datang. Bu, saya nggak tercantum, tapi kayaknya masih ada catatan. Tunggu eh, SE terbaru ya, yang dirilis versi rapinya. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Teman-teman, untuk komunikasi dengan prodi ya, ini di poin 4. Untuk komunikasi dengan prodi, silahkan langsung datang aja ke kampus A. Ya, di ruang prodi, di jam kerja. Ya, cuma ya gitu, di jam kerja, saya nggak tahu ya, Mbak Faras ada nggak? Sudah masuk belum ya, Mbak Azra? Tahu nggak?
Oke. Saya nggak tahu ya teman-teman, di kampus ini Mbak Faras itu sudah stay atau belum ya, atau apakah masih cuti gitu kan. Nah, takutnya pas teman-teman ke kampus terus Bu Tifaninya nggak ada. Tapi dicoba aja ya. Silakan datang ke kampus, kampus A ya, ruang prodi di jam kerja. Prodi mengurangi respon via chat karena memang nggak sanggup melayani banyaknya mahasiswa yang komunikasi via chat ya. Jadi mungkin kemarin banyak yang chat tapi belum dibaca, eh, sudah chat hanya dibaca atau tenggelam dan yang lain-lain. Nah, untuk mengurangi kesalahpahaman gitu kan, juga diskusi terus-menerus via chat. Silakan nanti teman-teman langsung aja datang ke kampus ya. Kemudian ini penekanannya adalah satu lagi tipsnya. Kalau datang ke ruang prodi, habis ketuk pintu langsung buka aja pintunya. Nggak usah nunggu dibukain dulu ya. Jadi ini poin yang harus kalian ingat gitu kan. Ini titipan dari Bu Tiffany. Ini bahasanya Bu Tiffany ya. Makanya kayak gini. Apa namanya? Nggak mungkin gitu kan, setiap ada yang ketuk terus dibukakan kan nggak mungkin gitu ya, ada berapa banyak mahasiswa yang bakalan ketuk pintu, belum lagi nanti dari prodi FI mungkin ya. Jadi silakan nanti teman-teman habis ketuk pintunya buka aja ya, kemudian ya ya salam permisi, nah seperti itu. Apakah nanti Mbak Faras atau Bu Tiffany sedang ada mahasiswa atau apa ya, jadi itu silakan disesuaikan saja gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Saya kayak Bang Andre itu, Bu. Jadi udah submitnya tepat waktu, tapi lupa dicoret aja, Bu. Itu saya harus ke kampus juga apa, Bu? Nah, Muklis, dipastikan lagi di poin 3 ya. Proses perbaikan berkas di prodi ini akan dirilis lagi versi rapinya. Tapi mana yang perlu datang langsung untuk perbaikan. Tapi untuk mahasiswa yang namanya muncul di SE kemarin karena lalai itu wajib datang. Ya, nama kamu muncul nggak di SE kemarin, surat edaran? Nggak ada, Bu. Nggak ada, berarti tunggu lagi versi rapinya. Ya, Baik, Bu. nah, Makasih. oke, ngejawab ya, Muklis ya. Oke, ada lagi yang bertanya, Bu. eh Bentar. Izin bertanya, Bu, untuk poin 2, apakah sudah fix ada yang tidak lulus? Bukankah penilaian ujian hasil baru dimulai tanggal 2? Saya sudah ke kampus, Bu, pagi ini saya sudah ada yang melayani perbaikan berkas di ruang prodi. Oh, oke, oke. Berarti di ruang prodi mungkin sudah ada Mbak Faras ya, Mbak Faras atau mungkin siapa yang ditugaskan membantu teman-teman memperbaiki persyaratan ujian. Nah, oke, saya bahas di poin 2 ya. Ya, jadi di sini sudah dijelaskan oleh Bu Tiffany bahwa meskipun udah dijadwalkan, ya mahasiswa itu jangan sombong dulu ya, udah pasti lulus gitu. Enggak ternyata. Karena apa? Kemarin ada beberapa dosen dosen penguji khususnya yang menemukan bahwa ini itu nggak layak, belum layak gitu ya, belum layak untuk eh, dilanjutkan ke sidang akhir gitu. Karena apa? Nilainya kurang dari 55. Bahwa kalau misalnya nilainya kurang dari 55, ya otomatis nggak lulus. Ya. Makanya dijelaskan oleh Bu Tiffany saat ini sudah terdata nilai dari beberapa dosen penguji dan ada mahasiswa yang jelas nilainya tidak lulus dan wajib mengulang semester depan. Seperti itu. Ya. Oke, iya, iya jangan jangan senang dulu gitu ya. Ternyata masih ada tahapannya. Makanya di kemarin kan waktu sebelum submit saya sudah bilang kan, tolong dimaksimalkan gitu untuk pengerjaan bab 45-nya. Bab 45 itu hanya 2 bab tapi ya gitu harus detail karena itu menjawab. Siapa tahu tiba-tiba nanti ada aturan prodi gitu kan. Saya kan bilang gitu ya. Jadi paling enggak minimalkan 70 gitu.
siapa tahu nanti ada aturan prodi di bawah 70 nggak bisa ikut sidang akhir. Nah, kan bisa jadi, tapi kan sekarang bukan 70 ya nilainya kalau di bawah 55. Gitu. Makanya tadi saya cerita anak bimbing saya itu ada yang sudah saya cek sepertinya oke, tapi kok nilainya ngepas gitu loh 55. Ini kalau di bawah kan berarti dia nggak lulus ya. Padahal menurut saya sudah oke gitu loh. Ya, itu tadi kalau misalnya teman-teman dapat nilai 55 atau di bawah 70 lah ya, atau nilai berapapun itu udah ditampilkan di Siska, rubriknya sudah didapat. Nah, teman-teman cek dulu apakah memang ada catatan-catatan yang sebenarnya itu sudah dituliskan di TA, tapi dosen pengujinya ini luput gitu. Ya, nggak ngecek, nggak itu. Lah kan sudah ada. Nah, seperti itu loh ya, teman-teman. Ya, tapi kalau misalnya apa ya, teman-teman dapat nilai segini, terus kalian cek dan harus didiskusikan dengan dosen pembimbing. Begitu. Biar dosen pembimbingnya tahu ya. Makanya saya bisa bilang karena mahasiswa saya yang dapat 55 ya, itu cerita sama saya gitu loh. Makanya saya juga shock, hah? Kok segini gitu loh. Ya, penilaiannya lebih banyak yang dicek itu bab 1 sampai 3 yang notabene adalah itu proposal. Kan ujian proposal sudah lalu gitu ya. Makanya teman-teman di sini juga kalau ada yang mengalami seperti mahasiswa bimbingan saya yang nilainya di bawah 70 gitu kan. Nah, bisa langsung komunikasi dengan dosen pembimbing, kemudian mengecek sebenarnya masukan-masukannya dari dosen penguji itu apa saja. Begitu. Ya. Oke. Iya, jangan potong tumpang dulu ya, teman-teman ya. Masih masih ada tahapan lagi. Gitu. Oke. Ada pertanyaan ya, Bu, izin bertanya, untuk yang tidak mengisikan form udah fix semester depan ya, Bu? Saya jawab iya. Ya, karena jujur Bu, kalau memang yang mengisikan link kosong atau yang memang masih ada catatan di spreadsheet sepertinya belum tanda tangan di Google Drive diloloskan, saya merasa keberatan juga. Karena mereka mungkin oke, iya. Akan lebih baik kalau kita juga sama-sama dijebloskan di semester A. Iya, betul. Ya, betul. Ini kalau misalnya memang teman-teman ada yang, lah ini kan apa namanya belum belum layak ya atau tak surat persetujuan mengikuti ujian hasil atau ujian proposalnya kan belum ditandatangani tapi kok dia lolos, nah dilaporkan saja ya, karena kalau saya ini kan saya bilang saya nggak ikut ngevalidasi, yang ngevalidasi itu dari prodi ya, kemudian hasil evaluasi ini juga sudah saya apa namanya langsung dari prodi nih, cuma saya jelaskan ke teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, cukup ya. Saya stop share dulu. Kita cek sebentar. Hmm, nah, oke teman-teman, jangan lupa ya isi apa namanya kirim tugasnya di Siska. Yang belum kirim tugas untuk tugas progres TA ya di pertemuan ke-12 itu sebagai saya ambil sebagai nilai tugas dan kehadiran di pertemuan lalu. Ya, insya Allah sudah saya buka. Kalau misalnya teman-teman sudah akses Elena tapi kelasnya belum dibuka, bisa konfirmasi sekarang ya, karena Elena saya agak lemot. Nggak agak lemot, lemot Maaf Bu, banget. tadi Ya, tadi kirim di Siska juga Bu. enggak, di Elena. Di Elena, nggak ada Oh, cerita di Siska ya. Tugasnya di Elena aja. saya dengar tadi ada di Siska katanya. Makanya Hmm, kamu kirim di Siska? enggak Oh, dengar enggak. tadi. eh, Enggak ya. Di Elena ya.
Ini soalnya kebayang-bayang apa namanya ujian juga kan kemarin. Nah, oke ya, yang di Elena tugas ke-12. Tapi tugas ini hanya untuk pengambilan nilai tugas ya, dan pengambilan nilai tugas dan bukti kehadiran di pertemuan ke-12. Jadi tidak ada dinilai UTS, nilai UAS, nilai UTS dan UAS atau sidang proposal, ujian proposal dan ujian hasil itu sudah ranahnya dosen penguji ya, bukan di Siska. Nggak ada hubungannya soalnya ya. Eh, Oke, Bu, di Elena bisa kirim PDF? Ya, boleh. Boleh, silakan aja. Misalnya, Bu, apakah harus yang di ACC? Enggak, gitu ya. Karena gini, progres teman-teman ini kan berbeda ya. Saya hanya ngecek progres teman-teman itu sudah sampai di mana, gitu. Ya, apakah memang apa apa masih di bab 3 ya, atau masih baru baru proposal, maksudnya gitu ya, baru proposal atau bab 4 tapi belum selesai. Nah, kan macam-macam ya, teman-teman, nggak apa-apa. Ya, boleh PDF ataupun Word ya, tapi memang lebih aman PDF. Oke, teman-teman, ini status jadwal ujian ya. Jadi kemarin ini juga ada yang ngasih screenshot ke saya tapi nggak jelas gitu kan. Nah, di sini sebentar. Ini ujian proposal ini yang punya catatan ini ya, dokumen dalam bentuk doc. Oke. Untuk Alifa, Alifa ada di sini. Alifa, oke. Nggak ngerespon ya. Cuma di sini dokumen proposalnya itu dokumen dalam bentuk doc gitu. Nah, ini mungkin bisa bisa dikonfirmasikan. Dikonfirmasikan dulu ya, apakah harus diupload dalam bentuk PDF atau gimana. Kemudian yang jelas ada keterangan itu di sini Muhammad Maulana, ada Muhammad Maulana, Maulana. Iya Bu, ada Bu. Oke. Nah, ini sudah beres kah kamu? Sudah Bu. Udah, barusan. Oh, pernyataannya. Ini. Itu saya belum masih ke kampus Ibu, cuma udah buat Oh, oke, untuk oke. iya. Nah, karena di sini kan dimerahin nih, oke, tapi dimerahin. Nah, keterangannya buat surat pernyataan tidak akan mengulangi kelalaian, ya. Jadi mungkin kamu sesuaikan ya di sini. Silakan ya. Oke. Iya Bu. Baik Mm-mm. Bu. Oke. Kemudian udah ya, cukup ya untuk ujian proposal karena memang yang ujian proposal mungkin masih sedikit. Ini yang ujian hasil. Nah, ini nih, Abiu nih. Abiu, surat persetujuan diperuntukkan untuk ujian apa pada bagian atas dan bawah belum dicoret. Nah, ini ya, Abiu ya. Eh, sebentar. Kayaknya ada surat edarannya deh. Saya belum belum cek di surat edarannya di mana ya? Di grup Nah, Bu ada Bu. iya, tapi maksudnya saya nggak ngebuka itu, gitu. Nah, ini terlihat nggak surat edaran? Ya terlihat Bu. Udah ya. Nah, ini PDF ya, teman-teman. Ini surat edarannya. Bentar. Mana ya? Ini daftar dosen penguji. Sebentar, berdasarkan hasil verifikasi, 7 mahasiswa-mahasiswi belum dijadwalkan ujian hasil. Oke, tapi nama-namanya nggak ada ya? Maaf Bu, ada surat yang satunya Bu. Ada surat satunya. Bentar, Iya. cek dulu. Ibu yang 002, yang 001 baru ada Bu. Oh, Ya yang ini Bu. ini. Di mana nih? Di paling atasnya Bu.
Oh, oh ini. Oh, oke. Oke. Soalnya yang terbaru 002 kan? Yang terbaru 002. Heeh. Oke, di sini tolong dicek lagi ya. Ini, oh oke. Ini untuk ujian hasil ya. Jadi teman-teman yang ujian hasil kemudian perlu ke kampus ya. Ini ada Salsabila Elsya. Salsabila Elsya mendaftar ujian hasil. Submit berkas yang tidak valid atau proposal. Oh, oke. Salsabila ada di sini? Salsabila Elsya? Oke, nggak bisa. Wahyudin ya, link bisa diakses tapi harus di copy manual ke browser. Namun untuk link video tetap nggak bisa diakses. Tidak bisa dijadwalkan karena video harus direview dosen karena belum bisa dipastikan apakah hasil penelitian sudah selesai atau belum. Oke, ya ini jelas ya. Kemudian Wahyudin ada di kelas ini nggak ya, Wahyudin? Ada Bu, ada Bu. Oh oke, sudah di itu beresin? Sudah Bu, sudah diperbaiki, sudah buat surat pernyataan juga, baru besok akan diantar ke kampus. Oke. Kemudian ada Irsal Fatih. Irsal Fatih ada di sini? Irsal Fatih? Nggak ada. Ya, Irsal Fatih ini link pada filenya yang diupload nggak bisa diakses sehingga tidak ada yang bisa direview oleh Oke. Fajar? Fajar Septianto? Oke, Fajar ya, hasil plagiasinya nggak bisa diakses, diklik gagal, di copy pada browser juga gagal. Nah, ini ya. Saya membayangkan kalau prodi itu ngevalidasi memang bakalan ngecek satu-satu ya. Maksudnya ada link ini dicek di sini nggak bisa, dicek di browser nggak bisa. Ya berarti nggak apa namanya butuh konfirmasi lebih lanjut gitu loh. Ya. Next ada Zubair Adnan. Ada, Bu. Ini nggak melengkapi berkas, nggak ada file yang diupload. Waktu itu saya udah upload semua persyaratan, Nah, terus tapi saya lupa klik save, Bu. Sama mungkin tombol save-nya agak nggak sembunyi, terlihat. sembunyi tombol save-nya. Iya, Aduh. Ya, Zubair, kamu ke kampus ya? iya, Bu. Kapan? Rencananya hari ini sih, Bu. Oke, oke. Oke ya, ya gini nih, kalau udah panik ya, maksudnya, aduh, udah tinggal save aja, kelewat gitu kan. Semoga nanti bisa itu ya, dibantu gitu kan. Iya, Bu. Kemudian ada Angga Kusuma. Angga, ada di kelas ini, Angga? Ya, ini nggak bisa divalidasi ya, ada file yang belum diupload, belum ada bukti perbaikan ujian proposal. Nah ini, belum ada bukti perbaikan ujian proposal ya. Kemudian Iqbal Maulana ada di sini? Oke, surat persetujuan ujian hasil belum disetujui oleh dosen pembimbing. Nah ini ya, ada kasusnya yang kayak siapa tadi ya, yang sudah kita bahas bahwa ini kalau ini sih satu ya, yang enggak, yang harus datang ke kampus gitu. Jadi surat persetujuan ujian hasilnya belum disetujui oleh dosen pembimbing. Begitu. Nah ini kalau misalnya ada yang saya juga kayak gitu, tapi kok nggak ada nama saya di sini atau di apa namanya status ujian di sini juga nggak ada. Nah, mungkin juga bisa ditanyakan ya. Kemudian ini untuk ujian proposal Muhammad Maulana. Muhammad Maulana di sini. Iya, Bu. Ya, ini berkas hasil plagiasinya nggak bisa diakses ya? Sudah, Bu, udah diperbaiki, Bu. Udah ya. Iya, Bu. Oke, besok ya kampus ya? Iya, Bu. Iya, besok saya ke kampus. Ya, oke. Itu ya teman-teman yang saya coba reminder untuk teman-teman yang namanya ada di surat edaran ini berarti sifatnya adalah wajib ke kampus ya. Kalau misalnya Bu di status ujian hasil saya itu ada catatan tapi nggak ada di SE tadi gimana? Berarti nunggu aja ya, tunggu untuk apa namanya rekap catatan kaprodinya yang rapi. Gitu. Oke, di sini ya.
Oke, dari sini teman-teman dari status ujian jadwal ujian TA maupun SE ada pertanyaan? Silakan. Maaf Bu, berarti saya nunggu surat edaran yang terbaru lagi Bu. Soalnya nggak ada nama di yang tadi. Iya. Tapi di sini ada catatannya ya, Andre. Iya Bu. Kamu tunggu dulu aja ya. Kalau misalnya memang hari ini nggak bisa, mungkin nanti sampai sampai sore kali ya. Kalau nggak ada, coba Tetap ke ditanyakan. kampus Bu. Ditanyakan aja dulu. Mungkin ke kampus baru besok. Sebenarnya udah nanya dari kemarin-kemarin Bu, cuma dibaca terus saya follow up di ini lagi terus gak dibaca Bu. Iya, makanya tadi kan dijelasin sama Bu Tiffany di slide saya tadi kan, karena banyaknya mahasiswa yang WA gitu kan, daripada ada salah paham, jadi memang diarahkan ke kampus. Nah, catatannya adalah untuk nama-nama yang ada di surat edaran itu sifatnya wajib. Tapi kalau yang nggak ada gimana? Nunggu aja nanti sampai ada rekap yang rapi, ya. Ini kayaknya Mbak Faras ada deh, maksudnya lagi akses akses spreadsheet ini juga gitu. Mungkin beliaunya juga di kampus ya. Baik Bu, terima Ya. kasih. Pokoknya nanti kalau misalnya sampai sore, saya ada kelas malam, berarti sampai sore ya nggak ada konfirmasi, kalian bisa tanya ke saya ya, nanti coba saya follow up ke Prodi. Gitu. Baik, Tapi terima kasih. semoga aja sih nggak ada ya, biar semuanya cepat beres gitu. Amin. Nah, oke, ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Oke, teman-teman ke kampus ada yang sudah ke ruangan Prodi. Oh, oke. Ada ya yang udah ke ruangan Prodi, Kaprodi ada gitu. Tadi katanya sih sudah ada yang ngebantu untuk masalah validasi atau apa namanya berkas ya, memperbarui berkas untuk ujian proposal maupun ujian hasil. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman, Bu, saya Jumat kemarin ke sana tapi nggak ada. Iya, kan masih cuti bersama kalau nggak. Itu kan. Tuh, ini kayaknya Mbak Faras deh lagi ngedit-ngedit ya. Jadi kita tunggu. Mbak Khalifa. Oh, enggak. Dia. Ya, oke. Ya, sebentar. Ada lagi nggak? Oke, ada yang bilang ini ya, mohon izin Bu, kemarin nama saya nggak ada di FE, tapi ada catatan perbaikan di link status jadwal ujian yang sedang Ibu buka, dan saya diminta langsung ke ruang Prodi oleh Bu Tiffany. Oke, ya, oke. Dan saya sudah ke sana, alhamdulillah sudah diperbaikin di sana, ya. Jadi ini ada informasi terupdate ya dari teman kalian gitu. Jangan di direct dong, ya, biar teman-temannya tahu ya bahwa memang untuk teman-teman yang namanya nggak ada di SE tapi ya di SE tapi ada catatan perbaikan di link status ini kan. Nah, apa namanya? Kemudian mahasiswa ini ke kampus dan ya dibantu gitu. Ya, jadi silahkan aja. Oke, atau kalau misalnya kalian mau nunggu rekap rapinya juga boleh ya, paling enggak waktunya kan sampai tanggal 6 gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau udah cukup? Udah ya. Tolong ini nanti dilihat masing-masing ya, saya nggak akan cek satu-satu gitu kan. Oke, saya stop share dulu. Nah, kita next ke slide-nya ya. Untuk evaluasi sudah saya sampaikan, kemudian untuk mahasiswa yang wajib datang ke kampus sudah saya sampaikan gitu ya. Nah, kemudian oke, ini rekap hasil. Oke, jadwal ujian sidang TA ya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah persyaratannya sudah oke-oke semua dan deg-degan nih menunggu nilai saya berapa ya gitu. Apakah jangan sampai di bawah 55 gitu ya. Nah, teman-teman juga harus pahami bahwa di sini next
untuk kegiatan kita adalah jadwal ujian sidang tugas akhir. Di mana kalau kita lihat jadwal ujian sidang TA ya yang terupdate kemarin, bahwa untuk pelaksanaan ujian TA ini kan sekarang nih pekan ini kan 2-7 nanti di tanggal 7 itu pelaksanaan ujian TA. Jadi biarkan dosen pembimbing dan dosen penguji itu mengecek naskah-naskah proposal maupun hasil ya dari teman-teman. Jadi tolong jangan diganggu begitu ya. Kemudian nanti di tanggal 16 sampai 18 ini ada pendaftaran sidang TA. Nah, kalau kita lihat tanggal 2 sampai 7 ini masa pelaksanaan ujian TA. Kemudian saya nggak tahu karena bertepatan dengan Idul Adha ya, mungkin ada beberapa dosen yang sibuk juga di rumah gitu kan. Kemudian kalau saya lihat kalender di tanggal 9 itu sebenarnya tanggal merah gitu. Mungkin beliau-beliaunya itu agak nggak bisa diganggu di pekan tanggal 2 sampai 9. Nah, insya Allah nanti untuk penilaian rubrik penilaian juga itu bisa diposting oleh Prodi di tanggal 10 ya. Jadi kalau udah ranahnya validasi kemudian posting nilai itu ranahnya di Prodi ya, bukan di saya. Nah, di tanggal 10 teman-teman nanti bisa cek nilainya, hasilnya ya, kemudian cek ingat bahwa semua nilai berapapun itu harus melakukan revisi. Ya, karena itu syarat untuk pendaftaran sidang TA. Kecuali untuk yang nilainya di bawah 55 ya, berarti dengan berat hati memang mahasiswa ini masih belum dinyatakan lulus di sidang hasilnya, sehingga harus memperbaiki lagi untuk di semester depan. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nilainya di atas 55 gitu harus melakukan revisi. Revisi ini tolong bisa diperbaikin dengan cepat ya, karena pembukaan untuk pendaftaran sidang TA itu di tanggal 16 sampai 18. Jadi hanya 2 hari. Teman-teman di sini tolong hati-hati sekali karena di 2 hari ini ya, kalau misalnya Bu, saya lupa nge-save-nya, Bu, tombol save-nya hilang, Bu, formnya saya terlupa, Bu, saya mepet banget gak dapat tanda tangan dan lain-lain gitu ya. Saya harapkan itu nggak terjadi waktu pendaftaran sidang TA. Karena apa? Yang ngevalidasi adalah BAAK langsung. BAAK ini ketat banget ya teman-teman. Jadi nggak akan ada kalian disuruh datang ke kampus, suruh bikin surat kelalaian itu nggak akan ada, ya. Jadi tolong benar-benar dipersiapkan gitu loh ya. Jangan sampai ada yang luput gitu. Insya Allah nanti dari kelas TA, kemudian dari Prodi juga akan reminder ya. Jadi teman-teman tolong aware di grupnya masing-masing gitu. Kemudian tanggal 16 sampai 18 pendaftaran sidang TA, biasanya 17 sampai 18 ini akan melakukan validasi ya oleh BAAK. Kemudian BAAK akan menjadwalkan siapa-siapa ini yang akan ujian sidang gitu. Di mana pelaksanaannya itu tanggal 30. Ya, tanggal 30 Juni sampai 12 Juli. Ya, ini pelaksanaan sidang TA. Sampai tanggal 12 itu terakhir pelaksanaan sidang TA. Nah, untuk yang udah ujian terlebih dahulu, nanti ada masa revisi dan pendaftaran yudisium itu di tanggal 7 sampai 19. Oke, sampai sini cukup jelas teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Nah, ini adalah syarat ujian sidang TA. Ini belum diperbarui ya teman-teman, karena kemarin saya mendadak minta ke Bu Tiffany, kira-kira syarat ujian sidang TA apa ya Bu? Saya akan sharekan ke mahasiswa sebagai jaga-jaga ya teman-teman yang mungkin sekarang masih menunggu nilainya keluar, jadi bisa memenuhi persyaratan ujian sidang TA. Tapi secara garis besar seperti ini, ya kurang lebihnya. Mungkin nanti ada beberapa yang ini kayaknya masih harus dikonfirmasi itu apa namanya informasinya akan menyusul.
Ya. Jadi syarat ujian sidang TA yang pertama ini presensi kehadiran. Ya, presensi kehadiran kelas TA ini minimal hadir 10 kali. Ya. Kalau sekarang ini sudah pertemuan ke-13, jadi harusnya yang mengikuti terus itu udah aman ya. Jadi sudah bisa ikut ujian sidang. Kemudian dokumen buku TA lengkap keseluruhan yang sudah diperbaiki, ya. Kemudian form hasil nilai ujian hasil atau rubrik penilaian, ya, yang bentuk PDF. Jadi bukan respon template respon ya, atau untuk ngerevisi itu bukan, yang bentuk PDF. Kemudian ini ya, surat keterangan bebas plagiasi. Ini masih dikonfirmasi ya, karena sekarang itu surat keterangan bebas plagiasi kan bukan dari perpustakaan ya, tapi teman-teman secara mandiri dan di Desita pun nggak bisa ya. Jadi ini nanti masih diperbarui. Kemudian ada file presentasi sidang. Jadi teman-teman sudah harus menyiapkan ini ya untuk di tanggal 16 sampai 18 yang memang nanti dijadwalkan bisa ikut sidang gitu kan. Di tanggal 16 sampai 18 itu sudah harus siap file presentasi sidang. Paper jurnal juga versi draft. Kemudian ada scan ijazah SMA, SMK sederajat. Ya, ini kalau misalnya teman-teman di sini belum ada yang belum ambil ijazahnya, bisa diurus mulai dari sekarang. Ya, karena ini kejadian di semester lalu ada dan sampai akhirnya mahasiswa ini kayaknya nggak sidang deh, nggak tahu. Ada nggak ya di kelas ini ya? Semoga aja sih sekarang. Soalnya dari nilainya itu udah bagus gitu loh. Tinggal satu ini aja itu kurang. Ya. Oh iya, ya ini ya, kamu ya. Ya, kamu ya. Jadi kamu ya. Kamu gimana? Udah aman belum ini scan ijazahnya? Udah, nah alhamdulillah ya. Ini soalnya kamu tuh saya cari-cari dari semester lalu. Jadi sebenarnya itu di BAK masih bisa disusulin gitu loh ya. Tapi kamu waktu itu saya hubungin nggak bisa apa gimana ya? Saya lupa. Tapi kamu saya cari gitu kan. Dan dihubungin Mbak Farah juga atau gimana ya? Ya. Semoga nanti kamu bisa ya, karena nilai kamu tuh sebenarnya udah oke gitu. Dari ujian proposal, sidang sampai hasil pun udah oke gitu. Sayang-sayang kalau harus eh, kena masalah ini juga. Ya, teman-teman juga begitu ya. Tolong nggak ada apa namanya kekurangan di scan ijazah ya. Bu, kalau ijazah SMP gimana? BAK nggak akan mentoleransi itu. Begitu. Jadi tolong ini bisa disiapkan ya. Terus ada scan KTP. Jadi teman-teman di sini sebenarnya fungsi scan ijazah sama scan KTP itu untuk memastikan bahwa untuk yang ujian, kalau saya lihat ya, di ujian hasil ini di mana mungkin sekitar 80% itu diusahakan memang bisa lolos. Nah, kalau bisa lolos itu kan berarti ke tahap yudisium. Nah, di tahap yudisium dan yang lain-lain ini nanti pencetakan ijazah atau pencetakan sertifikat kelulusan atau yang lainnya ya, itu nama harus disesuaikan dengan ijazah dan KTP ya. Karena nama itu menjadi riskan ketika mungkin nanti-nanti gitu ya, kurang satu huruf kemudian penggunaan singkatan misalnya Muhammad gitu ya, ada yang M, ada yang MUH, ada yang ditulis secara lengkap, itu menjadi masalah. Kalau kurang satu huruf aja itu kurang jadi masalah. Makanya di sini BAK memastikan bahwa nama kalian yang tertera di ijazah ataupun di sertifikat kelulusan itu sesuai ya dengan nama kalian di ijazah-ijazah lainnya. Begitu ya. Fungsinya di situ, teman-teman. Jadi tolong ini teman-teman bisa siapkan. Kemudian keterangan lunas biaya pendidikan ya bisa diminta dari bagian keuangan. Kemudian surat persetujuan dosen pembimbing dengan template suratnya. Kemudian surat pernyataan perbaikan ujian hasil. Gitu. Di sini saya wanti-wanti ini ya karena semester lalu ada yang kurang ini aja terus nggak dilanjut gitu kan. Saya sampai berkaca-kaca nyariin nih anak nih sayang banget gitu kan. Nah, yang pasti itu ini ya teman-teman persyaratan ujian TA-nya bahwa untuk yang sidang itu paling nggak
10 kali hadir, kemudian bimbingan 6 kali ya. Kalau misalnya kemarin sudah masih 3, masih 4, silakan ditambahkan. Surat persetujuan dosen pembimbing ini ya, bahwa kalian memang layak untuk ujian atau sidang akhir gitu. Kemudian untuk mengecek plagiasinya itu 25% ya, bukan di Desita. Desitanya masih error kayaknya. Gitu. Kemudian upload hasil plagiasi bentuknya PDF, kemudian melampirkan file PDF yang berisi video hasil ya. Mungkin ini videonya nanti akan kalian bikin baru karena mungkin ada update dari hasil review ujian hasil gitu kan. Nah, ada yang baru sehingga kalian harus menambahkan fitur atau yang lainnya. Surat perbaikan ujian TA sebelumnya ya. Oke, berarti kalau di sidang akhir, berarti kalian sudah melakukan revisi di ujian hasil, ya. Kemudian pengumpulan file proposal, ya, dari cover, bla 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 lengkap sesuai template TA. File proposal untuk yang ujian proposal ya. Yang TA pengumpulan file TA lengkap, kemudian pengumpulan persyaratan BSISKA sesuai jadwal yang ditentukan. Oke, ya, jadi jangan lebih, jangan kurang, gitu. Kemudian mengisi konfirmasi pendaftaran ujian, no kan? Di sini kan sudah diingetin lagi, mengisi konfirmasi pendaftaran ujian ya. Kemudian ada draft artikel jurnal dan slide presentasi sidang. Nah, itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Bu, saya izin tanya Bu, dari di slide sebelumnya kalau misal di tahap selanjutnya itu ngelihatnya di mana Bu ya? Ini ya, di bagian yudisium kah atau di mana Bu? Kan Bentar. soalnya yang Gimana? disyarat ini nanti lihatnya di mana Bu ya? Ini kayaknya belum dipublish deh, Zaki. Oh, belum dipublish ya Bu ya? Makanya saya kemarin minta dadakan ke Bu Tiffany-nya gitu Oh, untuk persiapan teman-teman ya yang mungkin sekarang itu lagi nunggu nilainya berapa sambil deg-degan sambil ini gitu. Makanya kenapa di sini ada beda ya. Jadi persyaratan ujian TA di sini ada banyak poin, terus di sininya nggak ada. Nah, kayak gitu ya. Mungkin kayak video ini kan belum ada ya. Kemudian keterangan bebas plagiasi apakah nanti memang di perpustakaan atau nanti mengupload hasil plagiasi di luar. Nah, seperti itu kan belum diupdate ya. Makanya saya bilang ini belum diupdate tapi secara garis besar ini dan yang paling penting poin ini ya. Maksudnya ya semuanya penting sih. Cuma scan ijazah ini karena ada kasus yang kemarin jadi saya ngewanti-wanti semester ini jangan sampai ada kasus serupa gitu ya. Ini persiapan ujian. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke ya, sudah aman. Bu, slide presentasi itu ada template-nya atau bebas? Ada sih, ada template-nya ya. Tapi kayaknya, sekarang jam berapa sih? Bisa nggak ya? Untuk presentasi itu, nggak nutut ya. Kita sampai jam 10 kan? Maksud saya sebenarnya pekan ini itu menyusun draft artikel jurnal kan, tapi karena waktunya juga nggak kurang ya, waktunya kurang. Tanggal 9. Oke, kita pekan depan ya. Draft artikel jurnal kemudian ada template TA. Cuma draft artikel jurnal ini insya Allah di beberapa kelas di Elena sudah saya publish deh kayaknya tadi di pertemuan ke-13. Jadi teman-teman bisa baca ya. Bisa baca sendiri, nanti kita akan lebih banyak bahasnya di pekan depan, tanggal 9. Gitu. Insya Allah nanti kalau misalnya Elenanya berpihak ke saya ya, nggak lemot lagi. Insya Allah nanti di pekan ke-14 saya kasih file presentasinya. Jadi teman-teman bisa akses di situ. Ya. Cuma penjelasannya belum ya. Kita nunggu minggu depan atau pekan depan lagi. Karena kan ini pertemuan ke-13 kita masih ada tiga sesi lagi ya. Insya Allah nanti sesi ke-14 artikel jurnal, sesi ke-15 nanti
file PPT, tapi kalau misalnya waktunya mencukupin, jadi pekan depan kita akan membahas artikel jurnal dan PowerPoint, persiapan sidang. Jadi tanggal 16 itu kan sudah mulai dibuka pendaftaran sidang. Nah, persyaratan untuk file PowerPoint ini juga sudah jadi, gitu ya. Kemudian persiapan teman-teman sidang akhir, ya. Ada aturan-aturan untuk pelaksanaan sidang akhirnya, nanti kita jelaskan juga, mungkin di pekan tanggal 16, ya. Untuk pekan terakhir, pengumpulan tugas. Oke. Oke, silahkan teman-teman di sini. Oh, untuk link presensi sudah ya? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau Mbak Azra ada informasi terbaru nggak, Mbak Azra? Untuk itu, bebas plagiasinya. Masih di bawah pengawasan prodi sih kalau bebas plagiasi udah nggak di perpus lagi. Oh, oke. Berarti belum ada komunikasi ya dari Belum. prodi ke perpus. Oke, baik. Mungkin nanti kalau ada informasi terbaru bisa diupdate ya Mbak Azra ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Untuk kehadiran pengumpulan tugas ya, Bu? Pertemuan ke-12 ya. Untuk Ah. pertemuan ke-12. Oke. Ya, teman-teman, karena ini udah hampir 95-an ya mahasiswa, saya ingatkan lagi bahwa untuk pertemuan ke-12 itu kehadirannya sesuai dengan pengumpulan tugas progres TA yang bisa kalian upload di Elena. Di Elena kalau nggak salah ada 3 kelas ya, itu sudah saya buka semua slot pengumpulan tugasnya. Kalau ada kelas yang belum ada slot pengumpulan tugas, bisa dikonfirmasikan ke saya ya. Gitu. Itu untuk pertemuan ke-12. Kemudian itu untuk nilai tugas ya. Jadi bukan nilai UTS, bukan nilai UAS, bukan di upload di Siska ya. Jadi itu pure hubungannya adalah untuk di kelas TA ini dengan saya ya. Jadi saya yang akan memberikan nilai di pengumpulan tugas kalian. Sampai sejauh mana progres kalian. Nah, silakan. Ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada. Nah, baik teman-teman, mungkin ada ada satu informasi tambahan ya. Jadi memang kemarin kita itu sempat ada diskusi gitu masalah pengujian ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti di naskahnya itu penguji akan melihat bahwa pengujian ini salah, pengujian ini kurang tepat, pengujian ini perlu diperbaiki. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing masing-masing ya. Karena memang kita setiap dosen penguji atau dosen pembimbing itu kan punya apa ya? Pandangan yang berbeda untuk tahap pengujian ya. Nah, kemudian di situ yang perlu saya garis bawain dan yang saya tekankan di kalian maupun di dosen-dosen pembimbing ya maupun dosen penguji bahwa poin pentingnya adalah apapun yang kalian tuliskan di metode pengujian, kamu mau menggunakan pengujian menggunakan V-model, model V ya, model V, model W, model Z, model apapun gitu. Nah, itu harus disertai dengan referensi yang kuat, kata pakar. Jadi kalian merujuk ya. Kalian menggunakan perhitungannya pakai skala Likert, menggunakan wawancara. Nah, itu juga harus didukung dengan referensi. Ya, karena memang ada beberapa dosen yang bilang, kok setelah melakukan black box terus harus ada UAT-nya. Nah, seperti itu. Nah, itu harus kalian diskusikan dengan dosen penguji ya. Kemudian tegaskan bahwa kenapa kalian membuat tahapan pengujian yang seperti itu. Black box itu tujuannya ke siapa, nanti UAT-nya ke siapa. Nah, ya, gitu ya. Makanya saya harus wanti-wanti ke kalian bahwa setiap apa yang kalian tuliskan itu harus didukung oleh referensi penelitian terdahulu. Begitu. Untuk memastikan bahwa memang tahapan
penelitian kalian itu sesuai dengan apa yang dituliskan pada bab 3. Begitu. Oke? Mungkin itu ya tambahan dari saya. Jadi jangan kaget misalnya nanti loh kok dosen penguji bilang A, dosen pembinaan bilang B, terus saya yang pusing gitu kan. Ya. Jadi kalian tetapkan hati gitu kan. Karena penelitian ini adalah penelitian kalian, jadi seharusnya idealnya adalah kalian yang paham alur penelitiannya. Kalau misalnya memang Bu, saya bingung, dosen ini ngomong A, dosen ini ngomong B, saya harus ikut siapa? Ya ikut diri kamu sendiri, gitu. Pastikan bahwa memang kalian menggunakan referensi yang pas ya, sesuai dengan penelitian kalian. Seperti itu. Oke. Sampai sini masih ada pertanyaan atau sudah cukup, teman-teman? Oke, sudah cukup? Baik, saya stop recordnya dulu.